Welcome back to my channel Nur Hidayatul Syarifah. Jangan lupa ya subscribe dan like channel. Mengenal tempat-tempat umum. Teman-teman, ada yang tahu di mana ini ya? Terdapat banyak hewan-hewan, baik yang besar maupun yang kecil, yang terbang maupun yang berjalan. Adakah yang tahu teman-teman? Di mana ini? Ya, benar sekali. Ini disebut kebun binatang atau disingkat Bunbin atau Taman Marga Satwa. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Kebun binatang yang memungkinkan pengunjung masuk dengan mobil atau bus disebut taman safari. Binatang dilepas di kawasan luas dan terbuka, serta tidak dikurung di kandang-kandang sempit, melainkan dibatasi dengan pagar atau selanjutnya. Di mana ya? Adakah yang tahu teman-teman? Kita berada di mana? Yaitu bandara. Adalah sebuah kawasan yang memiliki batas tertentu di darat dan di air yang digunakan pesawat udara untuk mendarat dan lepas landas, serta dilengkapi dengan fasilitas untuk naik turun penumpang, bongkar muat kargo, dan perpindahan transportasi yang didukung dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan. Adakah yang tahu teman-teman jenis-jenis bandara? Yaitu ada dua, bandara internasional dan bandara domestik. Bandara internasional adalah bandara besar yang melayani penerbangan ke negara lain. Biasanya dilengkapi toko dan restoran untuk penumpang. Sedangkan bandara domestik yaitu bandara yang lebih kecil dan hanya melayani penerbangan di satu negara. Selanjutnya ada SPBU, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, merupakan tempat resmi untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM untuk berbagai jenis kendaraan, serta menyediakan fasilitas tambahan seperti minimarket, ATM, dan tempat istirahat. SPBU dapat dimiliki dan dikelola oleh pemerintah melalui Pertamina, perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing,
untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat secara merata. Selanjutnya, di mana ini ya? Yaitu rumah sakit atau disingkat Rumkit atau RS adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat, yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Tempat umum selanjutnya yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat umum untuk mencari ilmu atau lembaga pendidikan, tempat siswa belajar dan mengajar di bawah pengawasan guru, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara akademik, sosial, dan moral agar menjadi individu yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. Sekolah juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi, tempat interaksi antar individu, dan sebagai penghubung antara kehidupan keluarga dan masyarakat. Biasanya, di lingkungan sekolah memiliki fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, aula, kantin, serta kantor untuk guru. Apakah teman-teman senang berada di sekolah? Selanjutnya, teman-teman pasti tidak asing, yaitu pasar. Pasar adalah tempat atau lokasi fisik di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya ada pasar tradisional, pasar swalayan, pasar online, dan pasar malam. Elemen utama pasar yaitu adanya penjual, kemudian adanya pembeli, adanya barang atau jasa, selanjutnya interaksi atau transaksi, serta adanya harga barang. Nah, apakah teman-teman pernah kesini? Di mana ini ya? Yaitu stasiun kereta api. Fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. Umumnya paling tidak memiliki satu peron di sisi jalur rel dan bangunan utama yang menyediakan layanan tambahan seperti penjualan tiket dan ruang tunggu. Di stasiun kereta api terdapat berbagai fasilitas untuk melayani penumpang seperti ruang tunggu, loket tiket, peron, toilet, toko makanan dan minuman, serta fasilitas khusus seperti musola, ruang menyusui, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada playground atau tempat bermain.
Istilah ini merujuk pada area yang dirancang khusus untuk aktivitas bermain anak-anak, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, seperti di mall atau pusat perbelanjaan lainnya. Biasanya dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit yang bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak. Selain untuk hiburan, taman bermain juga menjadi tempat penting untuk tumbuh berkembang anak, di mana mereka bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya ada bank, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai keperluan, serta menyediakan layanan jasa perbankan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memfasilitasi transaksi keuangan. Contohnya ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, Danamon, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan like channel Nurul Hidayatus Syarifah.